Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan mata kuliah kalkulus dan kali ini kita akan membahas tentang turunan. Seperti yang kita pernah bicarakan di depan dulu sekali saat kita membahas tentang limit ya, atau sebelumnya malah, bahwa kalkulus itu adalah teori tentang limit. Yang dibahas di kalkulus semuanya adalah tentang limit, termasuk turunan ini. Jadi turunan itu sebenarnya adalah limit. Limit yang seperti apa? Seperti ini, kita berikan definisi turunan terlebih dahulu ya. Jadi kalau ada fungsi f ini fungsi atau pemetaannya dari himpunan bilangan real ke himpunan bilangan real, gini. Oke, berarti dia memasangkan x menuju s, fx itu ya. Gini ya. Oke. Kalau orang menulis df per dx, ini d ya. Ini jelek. df per dx. Kalau mau lengkap ya dfx gini. Itu maksudnya ini didefinisikan titik 2 sama dengan didefinisikan. Jelek ini. Titik 2 sama dengan didefinisikan sebagai limit delta x menuju 0, kemudian ini fx plus delta x min fx dibagi delta x. Oke, definisinya seperti ini. Atau kalau kita mau lebih singkat ya, fx plus delta x min fx ini boleh ditulis sebagai delta f gitu. Sehingga ini menjadi limit delta x menuju 0 ya. Kemudian ini delta f dibagi delta x. Seperti ini juga boleh ya. Mau pakai yang atas atau yang bawah, maksudnya sama. Mau pakai yang ini yang bawah ataupun yang atas. Itu maksudnya sama. Oke. Boleh juga dikatakan ini sebagai kelajuan perubahan f terhadap perubahan x. Dan ini boleh juga dimaknai sebagai gradien garis singgung fungsi f ya. Gradien garis singgung kurva fungsi f dx. Jadi kalau kita membuat kurva yang kurva itu f versus x gitu ya, nilai f terhadap nilai x seperti ini misalnya, ada kurva fx misalnya gini ya, ini f gitu, ini x, itu kurva fungsi f. Oke, maka dia dapat dimaknai ya, turunan tadi dapat dimaknai sebagai gradien garis singgung kurva f di x. Seperti apa itu? Nah, kira-kira seperti ini. Lihat dulu, kalau misal saya buat ada titik x di sini, ada titik x di sini misalnya, oke, maka di sini ada fx itu jelas ya. Saya gambar dulu. Bentar, pakai kuning aja kayaknya. Maka ada fx di sini ya. Ada fx. Itu jelas ya. Kemudian kalau di sini saya buat sepanjang delta x ya, saya buat garis ke sana sepanjang delta x misalnya ya, sembarang suka-suka, misalnya di sini ini delta x dari sini sampai sini ya, itu delta x panjangnya. Oke, delta x. Oke, maka titik ini itu adalah titik x plus delta x. Jelas ya. Otomatis dia juga punya nilai kan, nilai fungsinya itu tegak ya. Enggak tegak juga. Kayak gini kira-kira ya. Oke, gini kira-kira ya. Nah, di sini ini ada f dari x plus delta x. Nah, kalau jarak ini dari sini ke sini ini adalah delta x ya, maka dari sini ke sini ini adalah delta f jaraknya. Ini delta f. Saya tulis dulu. Gimana ya nulisnya ya? Pakai biru aja ya. Delta f ya, panjang ini. Oke, panjang ini delta f. Oke. Sekarang kalau saya buat garis yang melalui titik ini,
titik ini dan titik ini, ya, yaitu garisnya ini misalnya, warnanya apa, hitam misalnya, jelek, nggak pas, ya, ada garis yang melalui titik ini dan titik ini, titik ini, titik ini. Oke, gradien garis ini berapa? Ini kalau saya tulis M gitu misalnya, gradien garis ini M, gradien garis itu adalah ini kan, kalau kita buat ini segitiga gini, ini ya, segitiga. Nah, maka gradiennya adalah yang ini, ya, sisi ini dibagi sisi ini, panjangnya itu. Dan ini tidak lain adalah delta F, ya, sama dengan ini kan, sama dengan ini. Dan ini tidak lain adalah delta X, sama dengan bawahnya itu. Maka gradiennya ini, M-nya ini adalah delta F dibagi delta X. Nah, sekarang kita ambil kasus, kalau delta X-nya itu kita perpendek. Tadi kan delta X itu sepanjang ini, ya, sepanjang ini. Kalau misal delta X-nya kita perpendek, jadi setengahnya misal. Oke, misalnya gini. Delta X kita perpendek jadi setengahnya gini. Makanya nanti ini jatuhnya ke sana, ya. Nah, di sini nanti. Oke, maka garisnya itu menjadi ke sini nanti. Garis yang menghubungkan dua titik itu menjadi ke sana. Ya, pokoknya melalui titik ini dan titik ini gitu ya, yaitu ke sini. Nggak pas juga sih gambarnya ya, agak susah, cuman paham lah ya. Itu kalau di sini, kalau delta X-nya itu sekian. Oke, tapi saya kembalikan. Saya hapus lagi. Sekarang kalau delta X-nya itu nggak hanya segitu, tapi saya perkecil sekali, sangat kecil sekali. Sehingga delta X-nya, sehingga X plus delta X-nya sendiri itu sudah sangat dekat sekali dengan X. Ini nanti akan kita dekatkan ke sana sampai sangat dekat dengan X, ya. Tapi nggak sampai X. Sebelah kanannya X, tapi tidak sampai X. Gitu ya. Maka jarak atau delta X-nya berarti menuju 0 kan, saking kecilnya itu ya. Maka titik yang kedua, kalau ini kan titiknya 1 dan 2 ini ya, kalau yang awal. Sekarang titik yang kedua itu sekarang dekat sekali dengan titik yang pertama. Sehingga garisnya menjadi seolah-olah hanya melalui satu titik gitu ya. Seolah-olah hanya melalui satu titik, mana titik ini aja, ini titik ini. Itu kalau delta X-nya kecil sekali ya. Nah, saya cari warna yang lain apa ya, pink. Ini jadi dia jadi kecil sekali, seolah-olah melalui satu titik begini. Kok jadinya hitam lagi ini? Bentar udah ungu aja mungkin. Maka seolah-olah melalui hanya satu titik ini, dan itu kita katakan sebagai garis singgung, garis yang menyinggung fungsi f di titik ini. Nah, itu kalau delta X-nya kecil sekali. Dan kalau ditanyakan gradiennya, ya seperti tadi berarti kan, seperti ini, ya. Tetapi delta X-nya sekarang menuju ke 0. Berarti kita tulisnya seperti ini. Gradien garis yang ini, ya, yang di mana ya saya bikinnya ya, di sini ya. Gradien garis ini, M, ini gini aja, ini garis A, ini garis B aja lah. Ini gradien garis A, ini gradien garis B. Gitu. Itu berarti menjadi limit, ya, limit delta X menuju 0 oleh ini, karena kecil sekali. Kemudian ini delta F dibagi delta X, dan ini tidak lain adalah turunan ya. Turunan apa itu? Turunan F terhadap X. Ini tidak lain adalah sama dengan dF per dx. Jadi dapat dimaknai bahwa turunan F terhadap X itu adalah gradien garis singgung kurva fungsi F di X gitu ya. Di X ini. Gitu ya. Oke, semoga paham. Tapi yang perlu diperhatikan sekarang gini ya. Kita kan sedang ngomong limit. Limit tanpa kita menyebutkan ada limit kiri atau limit kanan, limit saja ya. Itu berarti kan dia ada nilainya kalau limit kiri sama dengan limit kanannya. Kalau limit kiri nggak sama dengan limit kanan, maka nggak ada nilainya limit itu, gitu ya. Dan ini di sini kita menuliskannya limit ya, nggak pakai limit kiri atau limit kanan. Limit delta X menuju 0, dalam arti apa? Dalam arti delta X itu boleh positif, boleh negatif. Kalau positif berarti delta X-nya itu ke sana ya, ke sana. Atau X ini min X ini, nah, itu menjadi delta X-nya itu positif. Tapi kalau delta X-nya negatif,
Berarti nanti titik yang kedua nggak di sebelah kanannya X, tapi di sana. Ini delta X-nya itu ke sana ya, ke sana. Dan titik yang kedua ini lebih kecil dari X gitu ya. Itu kalau delta X-nya negatif. Kalau misal delta X menuju 0 itu artinya apa? Artinya kita mendekati dari kanan gini ataupun dari kiri ke kanan gini, asalkan menuju ke X ya, itu harus dua-duanya ada nilainya nanti, hasil limitnya. Jadi gitu. Jadi meskipun tadi kita mencontohkannya itu ya di sebelah kanannya X, tapi ketika kita sudah mengerjakan limit, maksudnya ini tuh harus ada nilainya, baik di sebelah kanannya X ataupun di sebelah kirinya X. Gitu ya. Oke, insya Allah paham. Jadi intinya saya mau kembali saja kalau yang kita gunakan rumusnya adalah ini. Itu rumus dari turunan. Mau ini yang atas atau yang bawah sama aja. Dan kita akan coba menerapkannya ke suatu kasus. Contoh-contoh lah, contoh kasus. Misalnya kalau diberikan seperti ini, fx, misalnya fx-nya adalah tetapan. Fx sama dengan 1, misalnya gitu. Fx sama dengan 1. Maka berapapun x-nya, itu nilai f-nya ya 1. Itu kalau digambar dia bentuknya adalah seperti ini kira-kira. Berapapun x-nya, ya, itu fx-nya adalah 1. Ya, di sini. Jadi garis lurus ini, ya. Garis lurus mendatar ini. Dan tadi dapat dimaknai bahwa turunan fungsi f ini di titik x, ya, itu adalah gradien garis singgung f, gradien garis singgung kurva f di x itu. Kalau misal di sini ada titik x di sini, nah gini. Berapakah turunan f terhadap x di sini, ya? Maka kita harus mencari gradien garis singgung di sini yang melalui titik ini. Tapi karena garisnya ini sudah datar ya, f ini sudah membentuk kurvanya sudah datar, garis singgungnya otomatis akan mendatar juga melalui ini gitu ya. Yang menyinggung kurva ini ya datar gini juga kan. Dan itu adalah gradien garis singgungnya berapa? Gradien garis singgungnya adalah 0 gitu kan. Kalau garis itu mendatar maka gradiennya itu 0. Otomatis kalau kita pun nggak mau cari itu ya, nggak mau cari dengan rumus yang limit-limit tadi, udah kelihatan gradiennya 0, berarti turunan fx terhadap x kalau fx itu sama dengan 1 itu 0. Dan nanti juga begitu, turunan semua tetapan itu pasti 0, pasti nilainya 0. Atau kalau kita mau kerjakan pakai yang limit tadi juga boleh. Jadi kan gini, df per dx ya. Df kalau mau lengkap di fx itu ya, kalau nggak mau lengkap ya df aja juga nggak masalah. Df per dx sama dengan limit, ya, limit delta x menuju 0 ini kan, kemudian ini fx plus delta x min fx, ya, ini nabrak-nabrak ini nggak apa-apa, dibagi dengan delta x. Oke, fx plus delta x ini berapa? Ini hasilnya adalah ya 1, karena berapapun x-nya kan nilainya 1 gitu kan. Maka ini juga 1 gitu. Maka ini menjadi 1 min 1. Limit delta x menuju 0, 1 min 1 dibagi delta x. Oke, ini kan sudah 0 dibagi berapapun ini hasilnya tetap 0 gitu ya. Berapapun tapi nggak 0 ya. Kalau ini 0 sekali ya nggak ada nilainya. Oke ya. Tapi kan ini kan menuju 0, nggak benar-benar 0. Maka 0 dibagi sesuatu ya hasilnya 0. Maka hasil turunan ini adalah 0 ya. Ini hasilnya adalah 0. Oke, itu contoh pertama. Kemudian contoh kedua, misal kalau diberikan fx itu sama dengan 2x, atau jangan pakai 2 lah, fx sama dengan x gitu. Contoh yang kedua ya, ini ya. Maka berapakah df per dx itu? Ya ini berarti sama dengan limit x delta x menuju 0 ya. Delta x menuju 0. Kemudian ini langsung aja ya. F kan sama dengan x. Kalau f dari x plus delta x gitu kan. Kalau ininya x, ininya x. Berarti kalau ininya 2, ini juga 2. Kalau ini 3, ini juga 3. Kalau ini x plus delta x, maka ini juga x plus delta x. Jadi langsung aja ya saya tulis ya. X plus delta x. Sini x plus delta x dikurangi fx. Fx adalah x dibagi dengan delta x. Gini kan. Oke. Ini
dan ini kan hilang karena saling mengurangi 0 ya. Tinggal delta X dibagi delta X itu berapa ya? Hasilnya 1 nanti ya. Yes, ya. Maka limit delta X menuju 0 dari 1 itu berapa? Itu jawabannya adalah 1. Jadi turunan f terhadap X, kalau fx-nya itu X ya, dx per dx sama dengan 1. Jadi ini ya, ini kan sama dengan dx per dx ya. Oke, karena fx-nya itu X gitu. Dan ini sama dengan 1. Oke, itu contoh yang kedua. Kemudian contoh yang ketiga. Oke, contoh yang ketiga misalnya gini. Diberikan dulu f-nya ya. Misalnya fx itu sama dengan fx-nya misalnya sama dengan x kuadrat. Misalnya gini. Nah, kemudian df per dx ya, untuk kalau melengkap dikasih x ini ya. Nah, oke, sama dengan dx kuadrat per dx ini. Saya tulis gini juga boleh. Ini sama dengan x-nya diganti dengan x plus delta x dulu. Maka menjadi limit delta x menuju 0 ya. Kemudian ini x-nya diganti x plus delta x, berarti menjadi x plus delta x dikuadratkan dikurangi x kuadrat dibagi dengan delta x. Oke, ini sama dengan x plus delta x dikuadratkan, maka menjadi x kuadrat plus 2x delta x plus delta x kuadrat ya, delta x kuadrat jeleknya dikurangi dengan x kuadrat dibagi dengan delta x. Oke, lihat ini dikurangi ini habis ya. Kemudian ini ada delta, lihat ya, ada delta. Oke, sekarang kita bagi yang atas dengan delta x, yang bawah juga dengan delta x ya. Oh, sorry, ini limitnya ketinggalan, nggak ketulis ya, sorry. Ini masih ada gini ya, masih ada limit delta x menuju 0 itu maksudnya, lupa nggak ketulis ya. Oke, ini lihat delta ini ya, ada 3 delta ini. Oke, deltanya yang atas kita bagi dengan delta x, bawah juga kita bagi dengan delta x ya. Kalau bilang kita bagi dengan sesuatu kan penyebut juga sama dibagi dengan sesuatu yang sama itu. Oke, maka yang atas menjadi ini 2x plus delta x gitu ya. Maka menjadi sama dengan limit berapa tadi? 2x plus delta x, sekarang dibagi delta x. 2x plus delta x. Yang bawah delta x bagi delta x ya 1, nggak usah sampai sini aja ya. Kemudian delta x-nya menuju ke 0. Oke, maka ini kan menuju ke 0. Ya berarti tinggal 2x sendirian ya, 2x. Maka hasilnya adalah 2x. Jadi turunan dari x kuadrat terhadap x itu hasilnya adalah 2x gitu. Kemudian kalau ditanyakan gini misal df per dx, oh ya, kalau ada ketentuan ya df per dx gini, atau dikasih x gini juga nggak apa-apa, terus dikasih garis gini x sama dengan a gitu, itu maksudnya x-nya sudah tertentu dan tertentunya itu sudah dikasih nilai x-nya itu a gitu ya. Maka boleh caranya gini, dicari dulu limitnya, x-nya tetap dalam bentuk x, setelah ketemu hasil akhirnya x-nya diganti a, itu juga boleh. Atau dari awal kita tulis begini juga nggak masalah, limit delta x menuju 0 ya, f a plus delta x. Oh, nggak muat ya, bentar karena nggak muat. Misalnya gini, satu sini ya, x sama dengan a, ini boleh ditulis gini juga, limit delta x menuju 0 f dari a plus delta x min f a dibagi delta x, itu juga boleh. Dalam arti apa? X-nya sudah diganti dengan a gitu ya. Boleh begini atau boleh ini tetap x ya, sampai akhir dikerjakan tetap x. Setelah ketemu hasilnya berapa, hasil limitnya, baru dimasukkan x-nya diganti a, itu juga boleh, sama aja gitu ya. Kemudian berikutnya, kalau ada kasus seperti ini gimana ini?
fx sama dengan harga mutlak x. Misalnya seperti ini. Kalau disuruh mencari misal gini, df per dx ketika x-nya sama dengan 2, misalnya loh ya, ini yang pertama, yang ini hasilnya berapa, kemudian yang kedua, enggak usah saya isi, ini pokoknya disuruh mencari ya, df per dx ketika x-nya 2, kemudian disuruh mencari yang kedua, df per dx ketika x-nya itu min 2. Kemudian yang ketiga disuruh mencari df per dx saat x-nya itu 0. Misalnya gitu. Disuruh mencari. Bisa enggak? Kita cari satu-satu ya. Yang pertama perhatikan dulu. Yang namanya harga mutlak x itu nilainya kan gini. Kalau x-nya itu positif misalnya 3 gitu. Harga mutlak 3 berapa? Ya 3. Kalau misal x-nya itu negatif misalnya min 3. Harga mutlak min 3 berapa? Ya 3. Jadi kalau x-nya itu kurang dari 0 atau negatif, maka nilai dari harga mutlak itu adalah minusnya dari bilangan itu. Kalau misal bilangan itu adalah min 3, maka minus dari min 3 adalah 3, sehingga menjadi positif gitu ya. Sehingga dengan kata lain ini boleh saya tulis gini, maksudnya ini itu adalah nilainya itu ya sama dengan x gitu, kalau x-nya itu lebih dari 0 ya. Tapi ini sama dengan min x itu kalau x-nya ya kalau x-nya itu kurang dari 0 ya. Sekarang kalau kita cari yang pertama ini, df per dx, x sama dengan 2. X sama dengan 2 itu kan lebih dari 0 ya, x-nya lebih dari 0. Termasuk kalau nanti saya tulis x plus delta x itu kan kecil ya. Bisa sebelah kanannya 2, bisa sebelah kirinya 2. Tapi maksudnya boleh positif, boleh negatif, tapi kecil sekali delta x itu ya. Delta x itu boleh positif, boleh negatif, tapi kecil sekali, sehingga x plus delta x itu bisa sedikit di sebelah kanannya 2 atau sedikit di sebelah kirinya 2. Tapi itu kan tetap lebih dari 0 itu ya. Maka kita pakainya yang ini, yang x itu. Itu kalau untuk yang kasus ini. Ya, kalau kita cari yang pertama ya. Berarti kalau kita mau gini, df per dx, atau satu segini aja lah biar semakin jelas ya. F-nya itu apa? F-nya adalah harga mutlak x itu. Per dx ketika x-nya itu 2. Maka ini adalah limit delta x menuju 0 gini ya. X plus delta. Nah, sorry, enggak usah dikasih x, langsung aja ya. 2 gitu karena x-nya 2. 2 plus delta x dikurangi delta x dibagi dengan delta x. Oke. Kemudian lihat, karena ini itu di sebelah kanannya 0, maka di dalam harga mutlak adalah dirinya sendiri. Sehingga ini boleh saya tulis seperti ini, limit delta x menuju 0 ya. Ini adalah saya tulis dirinya sendiri, nggak pakai harga mutlak karena di kanannya 0 semua. Dikurangi x, sorry. Ini dikurangi 2 ya. Sudah kita ganti, saya lupa. X-nya 2, kurangi 2 gini dibagi dengan delta x, sehingga ini dan ini saling mengurangi, hilang. Delta x dibagi delta x ketemunya adalah 1, sehingga ini hasilnya adalah 1. Jadi turunannya hasilnya adalah 1. Oke, sekarang kalau yang kedua, bentar. Sorry. D harga mutlak x per dx. Ketika x-nya itu sama dengan min 2, ini di sebelah kirinya 0 ya. Berarti min 2 kalau ketambahan dengan delta x itu bisa sedikit di sebelah kanan min 2 atau sedikit di sebelah kiri min 2. Tapi kan tetap minus ya. Maka jadinya minusnya harga mutlak dari x ataupun x plus delta x itu menjadi minusnya karena dia di kirinya 0, kurang dari 0. Ini berarti menjadi gini ya, saya tulis gini dulu. Limit delta x menuju 0. Kemudian ini min 2 plus delta x gini ya, min 2 ya
agak nggak muat tempatnya ya, sorry. Oke, dibagi dengan delta X. Oke, kemudian ini sama dengan yang di dalam harga mutlak itu menjadi minusnya, maka menjadi limit delta X menuju 0, gitu ya. Minusnya ini ya kita minus karena saya kalikan min 1, maka menjadi 2 min delta X. Kemudian yang ini min ya, minus min dari min 2 adalah 2 ini ya. Kemudian dibagi dengan delta X tetap, maka ini habis gitu ya, tinggal min delta X dibagi delta X menjadi berapa? Min 1. Ini turunannya ini hasilnya adalah min 1. Itu kalau dia di sebelah kirinya 0, kalau X nya negatif. Oke, sekarang kalau X nya itu tepat 0, X nya tepat 0, maka gini ya, D harga mutlak X per DX. Oke, ketika X nya sama dengan 0, ketika X nya sama dengan 0, maka ini menjadi, langsung aja ya, limit delta X menuju 0 ini adalah 0 plus delta X. Saya tulis langsung aja ya, delta X, karena 0 plus delta X itu kan tetap delta X ya, kemudian dikurangi 0, dikurangi 0 dalam harga mutlak ya tetap 0, maka sama aja dengan nggak dikurangi. Nggak apa ya, saya agak langsung ya, tapi paham ya. Saya ulangi, itu delta X 0 plus delta X itu delta X di harga mutlak kan, kemudian dikurangi 0 di harga mutlak kan 0, maka tinggal menjadi harga mutlak dari delta X dibagi dengan delta X, ini dibagi dengan delta X. Apakah ini ada nilainya atau enggak? Bentar, delta X ini ada nilainya atau enggak? Ya, kita lihat ini kan harus dicari dulu limit kiri sama enggak dengan limit kanan gitu. Kita sekarang carinya gini. Yang pertama ya, kita cari limit kirinya dulu, limit delta X menuju 0, tapi dari kirinya 0. Oke. Kemudian ini per delta X. Kalau di sebelah kirinya 0, berarti delta X itu positif atau negatif? Ya negatif ya. Delta X menuju 0, tapi di sebelah kirinya 0, berarti delta X-nya kan negatif. Kalau delta X-nya negatif, harga mutlak dari negatif adalah minus yang di dalam harga mutlak itu. Maka ini menjadi, ini kan, limit delta X menuju 0. Kemudian ini menjadi min delta X dibagi delta X. Ini coret, hasilnya adalah min 1. Min 1, gini ya. Oke. Kemudian yang kedua, nah, sekarang kita cek limit kanan ya. Limit delta X menuju 0. Nah, limit delta X menuju 0 dari kanannya 0. Kemudian ini harga mutlak delta X dibagi delta X. Nah, kalau di sebelah kanannya 0 ya berarti positif. Positif di harga mutlak kan ya dirinya sendiri gitu. Ini limit delta X menuju 0, maka ini dirinya sendiri, delta X dibagi dengan delta X, itu hasilnya adalah, bentar ya, ini ya, ini dicoret, hasilnya adalah 1. Jadi limit kanan hasilnya 1, limit kiri hasilnya min 1, itu kan nggak sama, berarti ini nggak ada nilainya. Jadi sebagai catatan, ternyata turunan tuh nggak mesti selalu ada nilainya kalau ternyata limit kiri nggak sama dengan limit kanan gitu. Kenapa nggak ada nilainya? Ya karena turunan tuh limit kalau nggak sama dengan kiri kanannya nggak sama ya nggak ada nilainya ya. Kalau digambar harga mutlak X itu kan seperti ini grafiknya, harga mutlak X ya, benar, itu kan seperti ini grafiknya, ada ke sana, garis lurus ya, ke sana garis lurus ya. Oke, lihat ini ada apa namanya, ada sudut di sini, ada sudut, grafiknya bersudut sehingga gradien garis singgungnya itu nggak jelas. Tadi kan kita sempat ngomong ya bahwa turunan itu adalah gradien garis singgung. Nah kalau di titik ini garis singgungnya yang mana ini? Nah, itu nggak jelas. Kalau ikut yang ke kanan ya berarti garis singgungnya itu yang sana, ikut yang sebelah kanannya ya. Kalau ikut yang sebelah kirinya ini ya berarti garis singgungnya kan ke sini.
ke sini itu. Nah, terus kita pakai yang mana? Yang ini gradiennya adalah -1, yang ini gradiennya adalah 1. Nah, kan nggak jelas ya. Maka nggak ada nilainya. Intinya nanti kalau ada grafik-grafik yang bersudut seperti itu, maka di tempat yang ada sudutnya itu dia nggak ada nilainya. Grafik apapun. Nah, di tempat lain aja lah. Di sini ya. Kalau ada grafik kok dia ada sudutnya. Ada grafik kok ada sudutnya. Nah, bagaimanapun ada sudutnya ini. Misalnya gitu. Ini ada sudutnya. Ya, ini juga ada sudutnya, ini juga ada sudutnya. Nah, di tempat-tempat yang ada sudutnya itu dia nggak ada nilainya. Misalnya di X sama dengan A, ini di X sama dengan B, ini di X sama dengan C di sini. Oke, maka turunan fungsi F ini, misalnya ini F gitu ya, di titik A, di X sama dengan A itu nggak ada nilainya, di X sama dengan B nggak ada nilainya, di X sama dengan C nggak ada nilainya. Kenapa? Karena garis singgungnya nggak jelas di situ. Ya. Tapi kalau di sini, misal di sini, di titik X sama dengan berapa ini ya, misal ya, ya berarti gradien garis singgung yang ada di sini. Gitu. Jadi di sini ya garis singgung yang ada di sini semuanya lah, kecuali di 3 titik ini. Ya. Oke gitu. Materi hari ini untuk turunan sampai sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.